Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu Bapa. Kau memberikan kami kesempatan Bapa untuk menikmati kehidupan ini. Bahkan juga Tuhan sebentar kami akan belajar lagi untuk lebih lagi bagaimana kami harus hidup dengan benar, hidup dengan lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Kristus. Untuk itu Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang memperlengkapi kami, Engkau yang menuntun kami, sehingga apa yang kami pelajari pada malam hari ini boleh berguna dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang menjadi juru bicara-Mu pada malam hari ini. Hikmat marifat Tuhan turun atas dia. Sehingga hanya kebenaran dan kebenaran yang dia sampaikan kepada kami. Dan juga Tuhan yang kamu berkati seluruh partisipan ataupun pengurus dari The Power of Love. Kiranya Tuhan mengantarkan mereka, mengingatkan mereka bahwa pada malam hari ini ada acara pembelajaran life changing Tuhan di grup The Power of Love. Mari Bapak, kami percaya Roh Kudus bekerja mengingatkan setiap kami, setiap mereka, sehingga boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk belajar lebih baik lagi. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami akan memulai pelajaran kami. Haleluya, amin. Silakan Pak. Pak Charlesnya belum masuk ya? Amin, amin ya. Oke. Masih... Ya, jadi hari ini kita belajar tentang etika kerja ya. Ya, kerja seperti ini ya. Bisa lihat ya? Bisa. Etika kerja. Ya. Jadi kalau saya tanya masing-masing ya yang sudah masuk, terutama Ibu Joy dulu. Nah, apa yang Ibu Joy pahami tentang etika kerja ini? Ya, silakan Ibu Joy. Yang dipahami ketika kerja. Etika kerja, etika kerja. Oh, etika. Etika kerja, ya. Etika kerja yang dipahami. Kita mengenal dulu mungkin pekerjaan kita dulu ya. Terus etika ya. Etika itu kan sopan santun. Etos kerja juga, masuk etos kerja juga. Etos kerja. Bagaimana? Ya. Ya. Soalnya saya ini nggak tahu kerja sih. Oke. Kalau gitu. Selesai sekolah, kerja 6 bulan, terus kawin. Ya, oke. Kalau gitu kita lempar dulu kepada Ibu Tiar dulu. Apa yang dipahami tentang etika kerja atau etos kerja? Ya. Oh, kerja. Ya, oke. Silakan dulu Ibu Tiar sampaikan ya. Ya, oke. Ya, kalau bagi saya etika kerja itu ya yang pertama komitmen kali ya. Komitmen. Terus yang kedua disiplin. Disiplin. Gitu. Iya. Nah, baru yang ketiga apa namanya? Tujuannya, hasilnya apa gitu loh. Nah, itulah yang saya tahu kalau tentang etika. Ya, makasih banyak Ibu Tiar. Ya, apa yang Ibu Tiar sampaikan itu adalah sudah memang mantap ya. Nah, pertama etika kerja itu, etos kerja itu, contoh nih, kita belajar dari sederhana dulu. Kalau job kita yang kita buka misalnya jam 3, terus kita sudah masuk jam 4.30, seperempat jam sebelum 4.30, berarti 4.15 sudah masuk, sudah join. Tapi ada yang terlambat, kadang-kadang sudah lewat 5 menit baru masuk. Nah, jadi orang yang masuk terlambat itu etos kerjanya nggak kelihatan dari soal waktu aja dulu. Nah, jadi orang yang mau maju, dia akan disiplin seperti Ibu terbilang tadi. Dia akan disiplin. Kalau sudah ada satu keputusan bahwa khususnya para pelayan atau para pengurus,
atau yang bertugas hari itu seberapa jam sebelum waktunya sudah gabung, ya kan? Tapi dia belum gabung, berarti etika kerjanya belum bisa kita lihat. Nah, jadi salah satu penyebab orang tidak bisa kelihatan kemajuannya ketika etika kerjanya belum sesuai dengan diharapkan. Ya, jadi harus sesuai dengan kriteria. Karena sudah dikatakan bahwa semua para pelayan yang bertugas, para pengurus, jam 4.15 sudah gabung semua. Kan begitu. Nah, sehingga nanti waktu mulai sudah nggak ada pertanyaan. Syanu belum masuk ya? Pembicara belum masuk ya? Atau WL belum masuk ya? Tidak ada pertanyaan itu. Jadi etika kerja itu semua yang sudah persiapkan bertugas, dia sudah ready, dia sudah siap. Nah, kalau itu dilakukan dengan secara teratur, ya berarti etika kerjanya sudah ditunjukkan. Nah, ini yang kadang-kadang sebagian orang tidak ngerti tentang etika kerja ini. Apakah di perusahaan, apakah lewat Zoom seperti ini sama aja, betul kan? Nah, kalau misalnya pekerjaan, misalnya kita datang terlambat, ya pasti ya orang lihat, wah ini etika kerjanya nggak ada ini, ya asal store muka doang, ya kan begitu. Nah, jadi hari ini kita belajar etika kerja, tujuannya supaya kita menjadi orang yang tampil beda. Bukan sekedar biasa-biasa. Yesus luar biasa, maka semua pengikutnya akan menjadi luar biasa. Ini. Nah, jadi orang ingin mencapai hasil, tapi etika kerjanya tidak ada. Nah, ini masalah. Dia ingin menampilkan yang terbaik, ya kan? Tapi etika kerjanya tidak ada. Ya nggak bisa maksimal. Nah, hari ini pertama soal waktu, kita harus membuat disiplin buat diri sendiri. Kalau orang kerja di perusahaan atau pabrik namanya, dia setengah jam sebelum waktunya dia sudah masuk. Maka kan ada sekarang pakai scan pakai tangan itu kan, pakai print itu, fingerprint, ya kan? Ada fingerprint. Nah, terus kalau orang memang menunjukkan etika kerjanya, dia bisa pulang terlambat daripada jam yang seharusnya pulang. Dia ada kerjanya lagi, dipersiapkan lagi untuk besok supaya saya tidak lagi keteter. Jadi ada persiapan-persiapan seperti itu. Itu namanya etika kerjanya harus dari soal waktu. Nah, soal tugas. Soal tugas ya, kalau orang mau menunjukkan etika kerjanya, dia senang namanya tantangan. Jadi bukan soal mudah-mudah saja. Yang mudah dilakukan, diterima, yang sulit. Nah, justru kalau orang yang memiliki etika kerja, supaya dia akan menjadi mantap, akan luar biasa nanti, akan ke depannya, dia siap namanya tantangan yang akan diberi kepada dia. Nah, jadi tantangan apa yang terjadi? Kalau kita dalam Zoom seperti ini, tantangan apa? Misalnya, kita diberikan kesempatan untuk melakukan tugas-tugas yang sudah direncanakan. Misalnya, Ibu Joy, bagaimana tentang menjadi pelayan peserta? Bagaimana tugas-tugasnya? Sudah kerjakan dengan baik. Kalau Ibu Joy bilang, aku lupa Pak Pendeta, berarti kan nggak terlihat etika kerjanya. Kalau lupa. Tadi dari laporannya kita bisa lihat apakah mengerjakan dengan baik dan tidaknya. Nah, Ibu Tiar juga, gimana Ibu Tiar? Bagaimana 2 orang dari Singapura yang dibina, bagaimana perkembangannya, sejauh mana? Aduh, saya sibuk sekarang, nggak ada waktu membimbing dia. Nah,
Itu kalau itu jawabannya, berarti tidak terlihat etika kerjanya. Nah, mudah sekali untuk mengecek. Nah, kalau kita mengerti etika kerja ini, tidak ada istilahnya orang kelas bawah. Ya, karena apa? Semua kita punya potensi yang luar biasa, belum diberdayakan. Mau atau tidak. Jadi kalau kita mengerti etika kerja, nggak ada istilahnya kita rasa ragu-ragu. Nah, kenapa orang ragu-ragu mengambil sebuah tugas? Karena dia sendiri tidak menguasainya. Takut salah, takut bagaimana, ada rasa takut begitu. Tapi kalau orang ingin terlihat etika kerjanya, dia berusaha. Waktunya maksimal, dia mau melatih diri, dia mengulang-ulang lagi, ya kan, supaya terlihat kualitas. Kalau sudah nampak kualitas kan, percaya dirinya kuat. Tampilnya bukan tampil takut-takut, tampil dia ingin menunjukkan satu tampil yang luar biasa bagaimana Tuhan membimbing dia. Nah, jadi etika kerja ini sangat menentukan bagaimana orang akan maju dan terus maju. Nah, karena apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang baik, pertama kita mengalami kepuasan pribadi terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Contoh, saya percaya walaupun saya nggak tanya Ibu Tiar, ketika mendengar bahwa dua pembantu itu sudah bisa berdoa, ada rasa sukacita luar biasa. Nah, saya dapat laporan dari majikan daripada ya dua orang yang dibina oleh Ibu Tiar, Sarutin, dia bilang mereka sudah mulai menerima firman dengan baik. Jadi bahkan dia bilang inilah menjadi anak-anak Tuhan jadinya. Nah, siapa yang membawa itu? Karena ada sikap dari orang yang membimbing. Sehingga dengan cara membimbing, pendekatan, tanya, sebagainya, ya. Nah, kadang-kadang sibuk apapun yang kita punya kesibukan, tapi kita masih memberi waktu untuk melayani, karena kita tahu itu melayani satu pekerjaan tertinggi. Sehingga itulah etika kerja kita. Terlihat kualitas itu. Kita mau terus mengupgrade diri, kita mau melatih diri untuk senantiasa lebih maju dan lebih maju. Nah, kalau kita menerapkan etika kerja itu, kita secara bertahap akan makin maju dan maju. Tidak ada istilahnya, oh saya nggak bisa di situ. Kemungkinan nggak bisa karena belum melibatkan diri. Kalau sudah melibatkan diri, pasti bisa. Contoh nih, ada orang bilang, oh saya nggak bisa masak. Ya kan wanita, iya, tapi nggak bisa masak. Kemungkinan dia belum pernah coba. Ya kan? Nah, kalau coba pasti bisa. Nah, gitu contoh-contoh. Jadi semua lewat latihan demi latihan dan latihan. Saya tadi katakan seperti Ibu Tiar, saya ini orang desa Ibu Tiar. Bahasa Indonesia saja nggak tahu di sana, yang tahunya bahasa daerah. Nah, tapi apa membuat saya bisa berbahasa Inggris? Bukan simsalabim kata enggak, ada sikap saya sendiri. Saya mau belajar, saya punya impian bagaimana ke depan, ya kan? Nah, itu yang membuat saya semangat. Jadi ketika saya mengerjakan itu, saya ada etika kerja dan setiap saat ada waktu-waktu luang saya berikan untuk itu. Nah, itu yang membuat saya bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Saya jadikan itu menjadi satu gaya hidup. Ketika ada kesempatan, saya dengar audionya, saya dengar lagi, saya baca teksnya, dengar audio, ya teksnya lagi, terus begitu. Nah, sehingga audio itu, perkataan itu sudah terekam dalam memori alam bawah sadar. Jadi orang mau maju itu karena dia bisa mendisiplin dirinya sendiri tadi. Seperti kita katakan. Bisa mendisiplin diri sendiri. Bentar ya.
Jadi kalau orang sudah bisa mendisiplin diri sendiri, nah dia baru bisa mendisiplin orang lain. Nah, itu etika kerjanya. Misalnya dia seorang pemimpin, jangan terlambat katanya, tapi dia terlambat. Jadi nggak terlihat etika kerjanya. Sampai ada orang kadang-kadang tidak bisa ngomong, tapi dalam hati menggerutu. Lu hanya bisa ngomong, prakteknya mana dong? Kan gitu. Nah, kan orang ingin prakteknya dong mana? Jangan yang ngomong tok, kayak gitu. Nah, kalau etika kerjanya baik, apa yang disampaikannya, itulah yang dilakukan. Apa yang dilakukannya, karena itulah yang disampaikan juga. Nah, jadi ada kesinambungan antara perkataan dan tindakan. Nah, jadi kalau di depan Allah ini, kalau etika kerja ini kita lakukan dengan baik, wah dahsyat luar biasa. Ibu Joy nanti semakin meningkat lagi daripada hari sebelumnya. Saya tidak kira Ibu Joy bisa bikin flyer, ya kan? Tapi bisa bikin flyer, udah menolong kita, meringankan pekerjaan saya juga kan. Nah itu, siapa sangka dulu. Ya kita nggak duga bahwa Ibu Joy bisa punya kemampuan. Tapi juga Ibu Joy bukan seketika tahu, tapi pasti ada proses. Proses belajarnya ada. Ya, saya nggak tahu berapa lama waktu Ibu Joy itu belajar, waktu yang dibagikan kan. Ya kan? Itu. Pasti beri waktu khusus. Sesibuk apapun, tapi ada niat untuk belajar. Belajar. Sehingga apapun tadinya yang dikerjakan yang lainnya, tapi karena ada sungguhan, nah, terlihat hasil. Nah, hasil itu tidak seketika. Ada proses yang dilewati. Nah, proses inilah membawa kita menunjukkan bahwa ada kualitas kita, namanya etika kerja tadi. Nah, jadi kalau kita dalam grup The Power of ini, kita belajar untuk menerapkan waktu kita tepat waktu, misalnya kan hari ini saya udah merasa agak salah juga ya. Aduh, saya kenapa tadi nggak langsung buka ya, gitu ya. Ya terlambat berapa menit ya buka. Nah, tapi ini kejadian bagi saya mahal ya, mahal. Untuk ke depan, walaupun ada obrolan apapun, jadi minimal saya sudah buka dulu sehingga tidak terhambat ya. Ibu Joy maaf tadi ya, Bu Joy ya, ya bisa dimaafkan lah ya, jangan simpan di hati ya, gitulah. Nah, tapi jelas sekali bahwa hari ini ya saya Ibu pun Joy cakap tiada maaf bagimu. ah, nah, kalau Bu Joy itu pemaaf dia. Yang penting diakui gitu ya. Diakui ada satu kesalahan lah, Kurau kesalahan. Ibu Joy kuat kurau. Nah, jadi kesalahan saya hari ini saya tahu bahwa saya tidak buka karena asik bicara dengan Ibu Tiar. Apa hukumnya Bu Joy? Gitu ya. Cuma Ibu Joy saja tahu hukumnya apa. Ya, oke. Jadi saya tanya dulu Ibu Shirley. Sejauh mana pemahaman Ibu Shirley tentang etika kerja? Ibu Shirley bisa ceritakan sejauh mana dipahami tentang etika kerja? Bisa? Saya susah jawab lah. Bisa Bu sambil buka videonya juga supaya dia juga wajahnya. Ya. Saya punya low battery nih. Oke, kalau gitu ya coba only 5 minutes you can explain about etika kerja. What's that etika kerja? I also don't know. Etos ya. Etos kerja. Terus kerja kah? Saya pun kurang tahu. Sejauh Etika mana? kerja. Ya. Apa yang dipahami tentang etika kerja itu?
etika kerja, atau we can say ethic, ya. Nah, atau kalau dia kerja work ethic, ya. Ya, kalau ada orang kalau masuk jam 8 tapi dia jam 8:15 itu berarti etika kerjanya nggak terlihat gitu. Jadi kalau bisa dia masuk Tidak bagus. sebelum jam 8. Jadi kurang-kurang setengah jam ya sudah masuk. Itu baru bagus dia punya etika kerjanya. Nah, kalau misalnya pulang sore, misalnya jam 4, tapi kok jam 3 dia pulang, berarti tidak terlihat etika kerjanya. Tapi kalau jam 4:15, 4:30, ya kan, dia pulang, dia lewat itu, baru terlihat etika kerjanya bagus. Ya. Jadi Ya. datang awal, pulang terlambat. Nah, datang awal, pulang terlambat. Kalau itu dilakukannya secara teratur, terlihatlah etika kerjanya seperti itu. Nah, sama juga dalam apapun ya pekerjaan terlakukan. Dalam Zoom meeting juga kan? Ya. Dan Saya Zoom meeting kadang-kadang juga. confused dengan masa saya nih. Masa ya beda 1 jam dengan Shirley. Ya, kalau kita sini jam 4:30, 4:30 AM, your time is 5:30 AM. Saya bila ada kelamarin kan, kelamarin saya tidur tengah hari. Lepas itu kan, saya terbangun karena ada call. Saya tengok jam kan, oh sudah siang hari. Saya tertinggal, apa tuh saya bilang, tertinggal Zoom pagi. Saya ingat pagi, rupanya tengah hari. Ya. Jadi bangun terlambat gitu ya. Ya. Tengah hari saya kelamarin. Saya ingat pagi. Ya itulah. Padahal pukul 1 lalu. Ya. Nah. Jadi kalau kita pahami tentang etika kerja ini ya, kita akan lebih maju daripada hari sebelumnya. Ya, we have progressive. Ya. Kenapa? Kita menerapkan nilai-nilai etika kerja ini. Nah, jadi untuk ke depan misalnya kalau kita masuk saat teduh jam 4:30, berarti kita jam 4:15 sudah gabung. Nah, kalau kita gabung seperti itu, secara teratur terus, berarti etika kerja kita bagus. Ya kan? Nah, dari sini pukul 5.15 saya sudah. Kadang-kadang gitu ya. saya mau 5:45. Kalau bisa 5:15, ya kan? Saya jam 4 sudah saya buka Zoom-nya kan jam 4. Kadang-kadang serius jam 3 sudah saya call. Ya, I do miss call to you. Ya. At for your time ya. Nah, gitu. Nah, jadi saya miss call ke Butia, saya miss call juga ke banyak orang saya miss call. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai bangunnya terlambat. Walaupun kalau di call kan macam mau 5, tidak cukup untuk apa tuh rest bangun. Ya. Jadi kalau jam 4 call bisa kan rest bangun kan? Ya boleh. Tidak boleh bangun mendadak. Ya, baguslah. Jadi ke depan ya kita terapkan ini etika kerja ini, terutama dalam hal pengaturan waktu. Ya, pengatur waktu kita atur waktu kita supaya kita tepat waktu. Kalau bisa 1/4 jam sebelum waktunya kita sudah gabung. Ya. Nah, kalau semua menerapkan hal yang sama, mulai dari para pelayan, ngurus, ya, kita akan makin maju terus.
Kenapa maju? Karena kita sendiri bisa mendisiplin diri sendiri kita. Kita bisa berkata kepada diri sendiri bahwa misalnya jam 4 saya sudah siap, ready. Ya begitu. Nah, kalau kita berkata kepada diri kita seperti itu, nah disitulah terlihat etika kerja kita luar biasa, ya. Nah itu, saya sendiri pun begitu. Saya sendiri kenapa saya bangun jam 3? Supaya pertama ya saya bisa mandi dulu atau masak air dulu. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang saya kerjakan untuk sebelum Zoom kita dimulai. Nah, jam 3 kadang saya sudah on, kadang-kadang jam 3:30 ya sudah saya buka gitu kan. Nah, supaya siapa yang masuk sudah bisa gabung langsung. Nah, coba kalau misalnya saya yang membuka Zoom bangunnya terlambat, misalnya semua udah nunggu, tadi aja udah terlambat tadi, aduh sorry banget ya, saya sekarang ingat terus itu. Nah, kalau saya bangun pagi jam terlambat, jam 4:30 belum saya buka, misalnya kan. Nah, semua nunggu, terus tunggu lagi. Nah, telepon lagi. Aduh, nggak diangkat lagi teleponnya. Aduh, gimana hari ini? Ada nggak saat teduh? Timbullah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, tapi saya mendisiplin diri saya untuk tidak terlambat, ya kan? Nah, pokoknya Zoom kita setiap pagi itu tidak terlambat. Nah, tapi itu bisa terjadi kenapa? Karena saya belajar mendisiplin diri saya sendiri. Nah, bahkan jam 1 pun saya belum tidur, tapi jam 3 udah bangun, jam 3:15 udah bangun. Nah, walaupun nanti sesudah kita selesai saat teduh, misalnya jam 6 udah selesai, nah, saya sarapan bagiannya, baru tidur lagi, ambil waktu tidur, istirahat. Kenapa? Karena kurang tidur ya. Tapi dalam waktu-waktu saya melayani harus fresh juga. Maka benar kata Ibu Tiar itu, kadang-kadang mandi itu juga mencari kita segar kan. Segar karena mandi kita kan. Jadi tubuh ini sudah hilang perasaan-perasaan daripada mengantuk. Tapi kalau nggak begitu bisa muncul ngantuk lagi. Jadi makanya ada sebagian bisa kita tanya, orang tutup kamera ini apakah memang karena ada aktivitas yang lain atau memang dia tidur gitu kan? Ada kena lagi. Oh, Kena gitu. lagi. Nah, Kena lagi. Bu Joy. Selalu kena kan Bu Joy. Udah 2 kali kena Bu Joy. itu. Nah, jadi ya tapi baguslah. Kalau udah mengaku dosa udah diampuni, Bu. Ampunilah ya. Ya, itu kejujuran itu jauh lebih baik daripada simpan-simpan ya nggak jujur kan. Nah, ini kan Ibu Sari kan jujur. Ya, ini luar biasa nih. Nah, sehingga nanti akan ada perubahan ke depan gitu. Nah, itulah gambaran hal ini, etika kerja ini kita belajar sehingga kita akan mengalami apa yang kita alami sesudah kita menerapkan ini. Manfaatnya apa sih? Nah, pertama kita mengalami kepuasan pribadi terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Nah, kita mengalami itu. Dan juga kita akan dapat peluang-peluang lagi di banyak lagi dalam pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, dan kita juga punya nilai tersendiri ya dalam hal tugas. Jadi orang pasti bilang, wah Ibu Tiar itu aja yang kita suruh lah, dia sudah biasa itu, sudah bisa mengerjakan banyak hal. Nah, dia sudah bisa memimpin. Coba kalau misalnya nggak ada etika kerjanya kan, nah nggak bisa. Jadi memang orang yang memiliki etika kerja itu bisa mendisiplin diri sendiri, berkata bangun. Nah, bangun ya kan. Nah, jadi sedikit olahraga apalah lakukan. Saya sendiri kita bangun, walaupun saya ngantuk, saya masak air dulu, bikin kopi dulu, ya baru saya mulai bersih-bersih sebagainya. Nah, sudah hilang rasa ngantuknya, ya. Tapi saya sudah buka 2 Zoom.
Nah, jadi siapa yang mau gabung boleh gabung juga. Nah, seperti itu saya kerjakan. Jadi sampai hari ini saya belajar untuk mendisiplin diri saya sendiri. Jadi hari ini belajar etika kerja sangat penting. Nah, sekarang saya mau tanya, komitmen Ibu Sally bagaimana tentang ini? Masalah waktu ini untuk ke depan. Ada nggak komitmen yang dikatakan pada diri sendiri? Silakan Ibu Sally, komitmennya bagaimana ke depan? Maksud apa? Okay, so talk to yourself that you wake up early and then you don't go to Yeah, I sleep have. anymore. Ya, okay, silakan. Yeah, I have to discipline myself also. Sometimes I wake up late. Kadang-kadang bangun akhir kan. Bukan tersengaja, tidak sengaja. Lepas tuh kena biasakanlah awal bangun. Tapi saya tengok saya sering kena morning call. Kalau sudah morning call kan, rehat sekejap, bangun, and then pergi dapur macam kata kita masak air kan, untuk buat kopi, and then wash my face. Okay, that's good, that's good. Okay, Yuliman, apa komitmennya nih ke depan Yuliman? Nih kayaknya kadang-kadang Yuliman jam-jam 5 terus baru masuk, terlambat udah masuk room baru masuk. Nah, sekarang gimana untuk etika kerjanya nih dalam hal saat teduh ini? Silakan Yuliman. Biasa Pak. Kalau bisa Pak jam 5 pagi aja Pak, mulainya Pak. Bukan. Kamu yang menyesuaikan, bukan kita menyesuaikan pada kamu. Nah, gitu Yuliman. Jadi Yuliman sendiri berkata kepada diri sendiri, saya bangun lebih awal. Itu Yuliman ngambil keputusan, ya, bahwa bangun lebih awal, jam 4 minimal sudah bangun, ya kan? Nah, kalau bisa pasang 2 jam breaker kiri kanan kan, ada jam breaker kiri kanan. Kalau yang satu kurang dengar, satu lagi bisa lebih keras. Nah, itu memang harus latihan, Yuliman. Nah, tapi lama-kelamaan terbiasa latihan seperti itu. Udah bangun Pak, tidur lagi Pak. Tadi kenapa tidur lagi? Karena lebih dominan. Matanya Pak, masih ngantuk Pak. Itu. Nah, caranya mau nggak kalau caranya supaya jangan ngantuk? Begitu bangun, ambil air hangat, cuci pakai air hangat matanya. Jangan terlalu panas, air hangat lah. Air hangat, cuci-cuci. Ya kan, cuci-cuci. Udah gitu minum kopi, ya kan, tanpa gula lah, minum kopi. Terus seperti itu. Nah, pasti berbeda. Gitu. Itu. Udah bangun Pak, setengah 4 pagi Pak. Udah bangun saya setengah 4 pagi. Bagus lah, bagus ya. Jadi masih ngantuk Pak. Jadi kalau ngantuk bilang sama saya nanti pasti ngantuk. Pak, saya ngantuk ini ya, berarti saya ajak ngobrol nanti ya. Saya ajak ngobrol, kalau saya ngobrol dengan Liman kan pasti nggak ngantuk. Dan gitu ya. Oke, Ibu Alfrida Rida, silakan Ibu Alfrida. Nah, komen ke depan tentang etika kerja ini. Gimana Ibu Alfrida? Bisa buka mic-nya, kita dengar dulu dari Ibu Alfrida soal waktu untuk join di The Power of Love saat teduh. Silakan Ibu Alfrida, bisa dengar? Mungkin jauh kali ya. Ya, silakan. Salam ya. Malam. Ya. Tadi kita bicara tentang etika kerja menyangkut disiplin. Mendisiplin diri sendiri, soal waktu. Ya, coba kira-kira apa komitmennya Ibu Alfrida ini untuk soal komitmen soal waktu, bangun pagi dan sebagainya, sehingga bangun pagi itu tepat waktu. Nah, ada nggak komitmen diri sendiri? Silakan Ibu Alfrida. Ya mungkin mau belajar Pak, tapi sampai sekarang selalu terlambat masuk.
Ya, ya. Nanti kalau kayak gitu ke depannya, jadi Ibu Fiden nanti membangunkan Ibu Tiar. Kalau membangunkan pasti nggak terlambat lagi. Nah, kalau Ibu Tiar, ya kan gitu. Tugasnya membangunkan Ibu Tiar ya, karena dekat hubungannya Aduh, kan. Nah, pokoknya pagi-pagi, Makasih. Dengan senang ya. hati. Ah, aduh, ya kan. enggak, kalau Jadi, tidak enggak bisa. ya, Saya jadi sudah biasa. kalau ada tugas pasti bisa bangun cepat, ya. Oh, Karena bisa. ini tugas saya nih membangunkan Bu Tiar ini. Harus saya bangun lebih cepat. Jangan-jangan sampai nanti nggak bangunkan jadi Ya. nggak bangun Bu Tiar kayak gitu gambarannya. Ya kan? Aduh, Ada ya Allah. komitmen kan? Jadi Oke Bu, gitu. oke ya. Oke, jadi inilah hari ini penjelasan tentang etika kerja, yaitu menyangkut kedisiplinan, disiplin buat diri sendiri, sehingga untuk ke depan kita akan pasti lebih maju daripada hari-hari sebelumnya. Kenapa? Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan secara khusus, supaya dalam pergaulan ilahi ini Tuhan pakai kita sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Engkau menjabarkan ke dalam hati kami masing-masing, agar kami bisa menunjukkan etika kerja kami mampu mendisiplin diri kami, sehingga kami bisa menunjukkan suatu kualitas yang dari hari ke hari lebih maju daripada hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semua ini mengerjakan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Roh Kudus, bangunkan kami setiap pagi, sehingga kami tepat waktu bangun pagi, sehingga tidak terulang sebagaimana sebelumnya. Bahkan kami juga punya tanggung jawab untuk membangunkan orang lain juga Tuhan, sehingga orang lain juga bisa bangun tepat pada waktu, sehingga sepertinya ada satu kesinambungan satu dengan yang lain, sehingga kami semua terjaga. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami tutup dalam episode kami pada saat malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.